Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat hidayah sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan bersilaturahmi bersama. Mudah-mudahan silaturahmi hari ini membawa kemanfaatan buat kita semua, ibu-ibu. Tak lupa salawat serta salam tercurah pada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita di dalamnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan guru dari Dabin Makam Panusupan Dabin 1 ya, Dabin 1. Terima kasih sudah tahu di TK. Mudah-mudahan hari ini kegiatan bisa berjalan dengan lancar, dan mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu ibu-ibu semuanya nih. Hari ini kita mau belajar bareng-bareng, Bu. Bukan saya berdiri di sini, saya mau lagi. Kita bareng-bareng seperti kemarin kita belajar bareng-bareng. Hari ini saya mau diseminasi pengimbasan hasil dari calon guru penggerak selama beberapa bulan ini. Ada beberapa ilmu yang nanti bisa kita bareng-bareng sampaikan, mungkin bisa kita gunakan di lembaga masing-masing, Ibu. Nanti bareng-bareng, dan mohon maaf bila nanti penjelasan saya kurang jelas atau bagaimana, nanti kita bareng-bareng. Langsung mau nggih, Bu Nurul, saya minta tolong untuk di operator ini. Hari ini saya mau menyampaikan, belum, sebelum kegiatan mulai, bagaimana kalau kita ice breaking dulu, ibu-ibu? Ayah Neko serius banget. Iyo langsung madep kabeh yang nyengedi juga. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu, Kita ice breaking yang sudah biasa aja, kita kenalkan di lembaga kita masing-masing. Yang baru-baru ini anak-anak lagi suka buka mulut tertawa 1 kali. Harus senyum sih, Bu. Harus senyum, Bu Ranum. Ulangi ya, sama senyum. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Dengan pakai ekspresi ribu. Kalau ke anak-anak tuh, ayo, coba dicoba ke ibu-ibu begitu ekspresinya. Monggo ada ekspresi baru dari ibu-ibu. Tambahan, iya. Ayo, berurang. Ayo. Iya, pasti ada ekspresi baru dari tahun ajaran baru. Ada apa, Bu Afri? Monggo. Ya. Berbagi praktik baik dengan guru-guru lain. Dari KB, kita nggak pernah tahu ya, dari KB itu ada SBG-nya apa ya? Ya, coba kita dari KB. Ya Allah, pada bakar murid. Ya, Abu Reni, ada SBG baru? Yang biasa aja, yang tepuk semangat. Tepuk semangat apa? Tepuk semangat baru ya. Oke, ya itu ada praktik dari Guru Roh. Kita bareng-bareng ya. Monggo Guru Roh. Tepuk semangat baru. Dandang, ding ding ding, dung dung dung. Dandang, ding ding ding, dung dung dung.
ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha ma, aha aha ngat, semangat. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Tambah semangat nih Bu. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Terima kasih Bu Ruro atas praktik baiknya. Nanti ada lagi berbagi praktik baik sama Bu Ruro. Bu Ruro itu teman baik, simpanannya banyak sekali. Nanti dikeluarkan. Ya, siap. Lanjut Bu. Oh, dari awal dulu Bu, pangapunten. Hari ini saya mau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya Susianti, CGP Angkatan 11. Konsep utama modul budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Buku saya sambil duduk nih, biar sambil baca. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terdiferensiasi, sepertinya sudah nggak asing nih kata diferensiasi nih. Ya, dan mungkin saja semuanya juga sudah menerapkan pendidikan diferensiasi di anak usia dini. Kalau insya Allah di usia anak dini itu kita sudah sedikit melaksanakan nih. Terdiferensiasi itu bukan apa ya, adil, merata sama nih, adil tapi ada adil sih, sesuai dengan kebutuhannya nih. Kita mempelajarinya anak-anak sesuai dengan kebutuhan, sesuai tahap perkembangannya. Jadi ada anak yang satu sama anak yang lain itu berbeda kebutuhannya nih, pasti itu. Ya, makanya sekarang dirancang ada asesmen diagnostik itu sebenarnya untuk mengukur anak-anak itu cenderung lebih ke pembelajaran seperti apa nih. Nanti di belakang kita bahas bareng-bareng, insya Allah ada tahap perkembangannya. Yang kedua, profil pelajar Pancasila sudah nggak asing lagi nih. Masih ingat Bu? Profil pelajar Pancasila? Masih nih? 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua Bu, berakhlak mulia. 3, kekebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif. Iya, bernalar kritis. Biasanya gawe nyanyian di sudah bisa nyanyinya Bu Afri? Sudah. Iya, tapi masih ingat nadanya ya? Masih coba Bu Afri biar teman-teman semuanya paham. Ya. Siap bareng-bareng? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, masih ingat. Terima kasih. Itu hal yang sudah biasa kita upak setiap
hari ini. Mudah-mudahan sesuai dengan visi sekolah kita mencakup profil pelajar Pancasila. Nih, lanjut Bu. Nih, yang kedua adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya banyak aturan. Menerapkan disiplin itu biasanya banyak aturan di peraturan yang semuanya mungkin dibuat secara mandiri, tidak keputusan bersama. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi diri sendiri yang timbul dari dirinya, yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hukuman atau hadiah. Ini mungkin sih saya ibu-ibu enggak ya. Saya sebelum belajar di CKP ini banyak sekali menerapkan disiplin tapi memberikan imbalan pada anak-anak. Contohnya, ayo duduk rapi, nanti tak kasih bintang gitu. Itu sebenarnya. Itu motivasi yang tidak timbul secara naluri anak gitu. Oh ya, nyokor dapat bintang dari bu guru. Jadi mau duduk rapi itu pengaruh dari luar, bukan dari dalam sendiri. Mudah-mudahan ibu-ibu sudah tidak begitu nih. Bareng-bareng nanti kita lihat apa sih kebelakangnya dari disiplin positif ini nih. Lanjut Bu. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kebebasan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Terima kasih Bu Ani dan teman Bu Atin, monggo pindah nggih. Gak apa-apa ya Bu. Terlambat orang gini. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang mendasar dari manusia. Yang kedua kebebasan. Kebebasan itu anak-anak bebas berekspresi, bebas kayak gitu Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya itu anak-anak berkolak itu ada motivasinya ada rasanya supaya nih lebih sayang sama bu guru, supaya nih diperhatikan sama bu guru terus itu biasanya kalau ditanya itu ada motivasinya seperti itu Yang keempat kesenangan. Kesenangan itu banyak bermain yang memperoleh hadiah itu ada kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan itu saya lo bisa kebutuhan ingin seperti kayak dihargai yang bisa ini itu penguasaan. Lanjut dulu. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti tadi ini ada motivasi yang intrinsik dari dalam dan ekstrinsik yang dari luar. Lanjut Bu. Tujuan motivasi perilaku yang pertama menghindari
ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar nih. Lainnya ngajar terlambat, ngodomi ibu guru kayak gitu nih. Lah saya jangan membuang sampah sembarangan, nanti ibu guru marah. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Jika jadi merupakan motivasi ekstrinsik. Ini yang dulu-dulu kita lakukan nih. Yang tadi saya sampaikan. Ayo duduk rapi, nanti terkasih bintang, nggih. Ayo ini nanti terkasih ini, biasanya gitu sering nggih. Nah, itu termasuk motivasi yang tumbuh dari luar. Tapi yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kalau anak-anak, saya supaya nek ora membuang sampah sembarangan harus apa ya? Ini kita sebagai guru TK itu harus menciptakan motivasi yang timbul dari anak-anak nih. Latihan perlahan memberikan motivasi itu yang tidak dalam bentuk penghargaan. Kita coba gali anak-anak motivasi dari dalam dirinya. Lanjut dulu. Konsep disiplin identitas gagal. Ini hukuman dan penghargaan. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, akan menjadi memaksa murid membunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu efeknya berarti Ibu, efek dari hukuman itu nanti anak-anak akan merasakan seperti ini, menyakitkan, tidak nyaman, terus memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Selanjutnya, kalau penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas. Itu contohnya yang tadi. Kalau motivasinya saya beri bintang, itu nanti pola kayak gitu toh. Saya kudu membuang sampah di tempat biar dapat bintang, tapi tidak ada pikiran lainnya, motivasi lainnya. Setelah saya membuang sampah sembarangan, nanti bagaimana kalau saya membuang sampah di tempat sampah? Nanti saya jadi bagaimana nih? Itu mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Sebenarnya itu dilakukan itu bentuknya itu menghukum gitu, tapi bukan menghukum secara fisik gitu. Yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Padahal saya kepingin gini, tapi dapat bintang gitu, karena ada penghargaan. Bu, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Serius amat, Bu? Lagi mikir. Masih ingat tepuk semangat baru tadi? Tepuk semangat baru. Dan dada. Duduk. Dan dada. Ding ding ding. Duduk. Konsep disiplin identitas sukses. Konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon. Murid menghormati peraturan.
kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi itu murid bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke, lanjut Guru Rol. Kita mau memasuki konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Itu anak-anak belajar memecahkan masalahnya sendiri dibantu sama ibu. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini biasa anak-anak bermasalah, tapi dituntut menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu termasuk dalam bernalar kritis, termasuk dalam profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Ciri-ciri restitusi bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, memuaskan dan fokus pada diri. Ibu, ini ada perbedaan contoh kasus. Kita ambil kasus yang biasa kita alami. Kalau di TK itu kasusnya rebutan, paling harus nikum masih taraf alhamdulillah normal tidak yang secara fisik harus nikum. Kita ambil contoh kasus untuk siswa yang membuang sampah sembarangan. Itu ada bentuk hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa untuk membersihkan contohnya toilet itu termasuk ke yang fisik. Kalau hukuman guru marah-marah kepada murid dan murid menjadi takut loh, bu guru kalau marah-marah erang. Padahal bu guru sudah pasang muka manis, sudah pasang muka manis, tapi anak-anak bisa merasakan kalau bu guru lagi marah-marah. Iya. Nanti kalau di belakang, bu guru jahat. Tuh, nanti ini efek dari hukum. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk memungut semua sampah yang ada di lingkungan sekolah. Kelas kasihan gak bu? Kasihan wis domeni dewe konsekuensi kasihan. Tapi yang ketiga, kita menggunakan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membuat siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nanti di tindakan restitusi itu ada tindakan validasi tindakan, menanyakan keyakinan, nanti itu konsepnya seperti itu Nanti di belakang kita bahas. Lanjut bu. Ini bu, 5 posisi kontrol. Kita mau berada di posisi yang mana bu? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira ibu-ibu mau pilih yang mana bu? Mau pilih yang berteman? Apa yang pemantau? Iya, itu bisa dilihat dari gambar itu. Kalau menghukum itu biasanya dengan suara yang apa ya bu? Suara tinggi keras suara tinggi keras melotot Itu kira-kira anak-anak
bagaimana ya setelah kita melakukan seperti itu? Takut. Pasti Bu, takut ngesuk bisa ora gelem sekolah maneh. Kalau Bu akan merasakan marah. Kalau tidak marah malah tambah agresif. Oke. Biasanya kalau di kelas, iya, kenapa kita harus belajar? Sebenarnya ini konsep belajar kita sendiri, gitu. Kalau kita bersuara pelan, anak-anak tetap akan mengikuti kita, Bu. Tapi kalau kita bersuara keras, tetap anak-anak juga kembalinya akan yang keras banget. Iya. Tapi kadang nih ada anak-anak yang dengan suara pelan tidak mengiyakan, ada yang dengan suara yang keras mengiyakan. Terus itu variasi anak-anak, karakteristik anak-anak gitu. Jadi monggo kita bisa menempatkan diri lagi. Sekiranya memang anak-anak butuh putusin dengan suara mungkin agak keras sedikit, dia paham, dia mengerti dirinya, mungkin seperti itu. Kalau yang cukup dengan dielus-elus dia paham, itu sudah alhamdulillah ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu biasanya kita suaranya memelas, halus, pura-pura sedih, gitu. Meratap. Di sini nanti murid akan merasa bersalah. Biasanya kayak gini kelakuan saya, Bu. Apa orang mulas kalau Bu Guru sudah berteriak, mau terus anak langsung enggak, itu pembuat merasa bersalah. Itu timbulnya seperti itu, gitu. Yang ketiga itu berteman. Nada guru itu biasanya ramah, bercanda, menatap pada murid, terus senyum, tapi senyum, ayo dikerjakan, terus nih biasanya seperti itu. Ayo tugasnya dikerjakan. Kalau anak nanti Bu, ayolah, kayak gitu. Biasa itu adalah yang berteman. Yang keempat, pemantau. Nadanya datar, Bu. Bahasa tubuhnya itu formal. Murid itu merasa nanti ada konsekuensi. Kira-kira kalau kita melakukan seperti itu, murid-murid takut nggak ya, Bu? Ngomong orang-orang guyunya dewek, Bu. Mulang. Sudah siap? Sudah. Nyanyi cuma begini-begini dong. Kira-kira murid suka ya, Bu? Kita itu nggak bakat jadi sih. Ayo, balonku, nggak mungkin, Bu. Itu adalah kita itu nggak bisa yang seperti itu nih, pemantau si suara datar ngomong. Enggak, kita harus ada iramanya. Mulai itu kita harus ada iramanya biar anak-anak tertarik nih. Kalau suaranya datar begitu saja, anak-anak lepas gitu. Apalagi anak-anak sekarang nih, alhamdulillah sudah sehat-sehat, cerdas, pinter banget, Bu. Yang terakhir, menjadi manajer. Nada suara lembut tapi kuat. Biasanya di sini guru itu memotivasi anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi guru tidak memberi kesepakatan yang sudah dibuat guru, tapi biasanya guru itu mendampingi, memanajernya. Murid itu akan bertanggung jawab kalau dia sudah melakukan kesalahan, ditanya sama bu guru tadi sudah apa, kenapa begitu, terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan. Itu adalah sebagai manajer. Lanjut guru loh. Apa ada yang ditanyakan, Bu? Cukup. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas
kelas merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk pernyataan universal yang positif, tidak terlalu banyak dan mudah dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas sudah biasa nih Bu, kita buat keyakinan sama anak-anak nih. Ya. Nanti bareng-bareng kita contoh membuat keyakinan kelas nih, tapi dengan menggunakan kalimat-kalimat positif nih. Kalimat-kalimat yang negatif, sedikit negatif nanti kita pilih nih, kita pilah lagi menjadi kalimat yang positif. Kalimat yang negatif itu yang biasanya timbul ada tidak membuang sampah sembarangan, tidak berebut, tidak begitulah kalau sedikit. Nanti kita pilah-pilah, kita belajar bareng-bareng membuat keyakinan kelas yang timbul dengan warga sekolah. Bukan kemauan kita sendiri, bukan kemauan guru. Anak-anak, hari ini kita belajar dengan ini supaya aman. Tidak boleh berebut gak seperti ini. Nanti kita bareng-bareng membuat keyakinan kelas. Tujuannya agar anak itu bertanggung jawab atas apa yang tadi sudah dibuat nih. Kalau tadi kan sudah ada keyakinan kelasnya, nanti akhirnya bagaimana harus nih. Lanjut Bu. Ini ada langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, meminta siswa untuk menulis atau menyampaikan keyakinannya. Yang kedua, membahas keyakinan yang telah ditulis. Yang ketiga, memilah keyakinan. Yang keempat, mengubah keyakinan menjadi kalimat positif. Yang kelima, menyepakati keyakinan kelas. Yang keenam, membuat poster yang bisa ditempel dan mudah dilihat oleh warga sekolah atau warga kelas. Kalau di TK ya kita buat ada gambar-gambar ini biar anak-anak lebih paham. Lanjut Bu. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini tadi kan sudah disampaikan di restitusi itu anak mencari penyelesaian masalah atas dirinya. Tindakan yang bisa dilakukan guru itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Validasi tindakan biasanya kamu melakukan itu kenapa begitu nih, biasanya itu seperti itu. Kalau validasi tindakan yang salah, kenapa melakukan seperti itu? Terus kalau yang keyakinan kelas itu yang tadi, kamu kan sudah tahu apa yang sudah diyakini di kelas kita atau di sekolah kita, seperti itu Bu. Lanjut Bu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan Bu? Monggo. Boleh dibuka slide lagi Bu. Yang dari depan aja Bu. Mau ada yang teman Bu. Ya. Mau ada yang mau ditanyakan monggo. Tentang silakan, tadi ada 6 ya, ada 6. Ada paradigma baru, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, ada motivasi manusia, yang ada 3 nih. Tuh, monggo, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, nanti kita mau bareng-bareng membuat contoh lagi. Kita membuat contoh keyakinan kelas saja yang biasa kita lakukan nih. Kita membuat contoh keyakinan kelas. Nanti saya sudah siapkan kertas lipat, monggo ditulis saja. Satu-satu ini kan ada 10 lah ya ini. Nanti satu-satu silakan ibu-ibu membuat bentuk peraturan dulu. Jangan dulu membuat keyakinan kita silakan membentuk peraturan dulu. Di luar apa terserah
Nanti monggo ditulis, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, terserah. Nanti kita pilah-pilah bareng-bareng. Siap Bu? Siap, kita bareng-bareng saja belajar. Nggih. Monggo ada masukan dulu? Enggak? Ada pertanyaan? Boten, lanjut nggih. Lanjut. Ya Bu, mohon maaf Bu Roro, di punten bisa di air minum apa ya? Nggih. Iya. Iya, goreng ya Allah, serius banget ya Bu. Ibu Rano mohon maaf dibantu kok. Oke. Monggo nggih ditulis dulu nggih. Peraturan dulu. Iya, silakan dalam bentuk peraturan dulu boleh. Pakai lepek jere Bu. Iya lepek iya. Repetan. Lalu boleh 1, 2, 3, nggak harus 1 Bu. Kita semakin banyak nanti semakin banyak keyakinan yang bisa kita buat. Nggih. Jangan dibuat sepaneng nggih. Pokoknya sih biasa bae di sekolah. Iya. Yang dimakan akeh. 1, 2, 3, 4 nggih boleh. Boleh sudah bentuk dalam keyakinan masih nggak apa-apa. Kita nanti pilih bareng-bareng yang pas dengan yang ada di kegiatan kita kan sama nilai kebajikan yang nanti muncul dari keyakinan kelas itu nanti apa kan situ. Kayak lagi ujian Ibu. Ujian hidup. Nanti ditempel di papan tulis apa Ibu? Kan ada papan tulis gitu. Ditempel saja. Ya, kita nanti bisa baca bareng-bareng. Bu Atin, ampun curhat nggih. Nggih. Ngomong saya curhat. Biasa nih. Oke. Monggo Bu disami air putihnya. Iya nggak apa-apa. Sini. Oh, nulis syair ya. Nulis syair. Okay. Kalau sudah langsung saja nanti ditempel di papan tulis. Itu link sudah tersedia di kerajaan. Monggo. Okay. Kenapa Bu? Aku Tuhan ya.
Oh iya. Pangapunten Bu Dwi, boleh sedikit. Ya, sambil bisa tinggi. Kelihatan. Tadi. Terima kasih atas curhatan ibu-ibu semuanya di sini. Mari kita bareng-bareng satu persatu dibaca. Yang pertama ada bersuara pelan, tidak berteriak. Tuh. Yang kedua ada kata sabar, menunggu giliran. Yang ketiga tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berlari, tidak boleh berisik, tidak boleh berantem sesama teman. Oh, banyak ya Bu. Ini mesti yang kejadian di sekolahan kita masing-masing gitu. Iya. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Ada Bu? Sing belajar. Oh, ada ya. Ya. Oh iya, dalam kelas langsung masuk sih, masuk langsung bawa makanan gitu. Ya. Tidak boleh nakal, tidak boleh lari-lari, tidak boleh ditungguin ibu di kelas, tidak boleh nangis. Yang abahnya ini dari Bu Afri, ada tulisannya. Terima kasih Bu Afri. Ini curhatannya Bu Afri. Membuang sampah pada tempatnya, disiplin waktu, tenang di dalam kelas, merapikan mainan setelah digunakan, antri menunggu giliran, keluar kelas ketika istirahat, perbanyak minum air putih, saling menyayangi, berkata sopan. Ini tidak membuang sampah sembarangan di kelas, tidak teriak-teriak. Terus masuk kelas tepat waktu, cuci tangan sebelum makan, sebelum belajar berdoa dulu. Tidak boleh makan di saat belajar, tidak boleh membuang sampah di kelas. Ternyata memang ada ya, tidak boleh makan di kelas memang. Iya. Oh, kalau makan kalau belajar memang kalau guris ya. Memang ada ya. Oh, gitu. Kalau di kelas saya kebetulan kelas kecil-kecil itu belum. Ya. Kalau kelas anak kecil itu kebetulan kelas saya kelas yang agak kecil sih, jadi belum menemukan anak yang diulang karo guris. Ya, kita langsung saja. Bersuara pelan, tidak berteriak. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa ya? Tidak berteriak berarti apa? Bersuara lembut. Bersuara lembut. Ada lagi krisikan ya Bu. Bersuara lembut. Bersuara lembut. Bersuara lembut. Sabar menunggu giliran. Kalimat positifnya apa ya kira-kira? Sabar menunggu giliran. Apa ya kira-kira? Antri. 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 Tidak boleh datang terlambat. Berarti apa? Iya. Datang tepat waktu.
Datang tepat waktu nggih. Datang tepat waktu. Nggih. Tidak boleh berlari. Jalan pelan. Jalan pelan. Nggih. Berjalan pelan. Pelan. Biasanya berlarian di kelas itu ya biasa ya kayak anak TK itu sudah biasa ya berlari ya lompat ya dibalik ya jerit-jerit iya. Terus tidak boleh berisik. Terus lembut ya oke. Tidak boleh berantem sesama teman. Berarti apa? Menghargai, menyayangi ya, menyayangi. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Ini yang terbaru saya dapatkan. Apa kira-kira Bu kalimat positifnya? Ya berarti apa ya? Kira-kira apa ya? Makan tepat waktu. Makan tepat waktu. Makan tepat waktu kayak gitu. Ya. Ada ide Bu Efri? Aja. Makan tepat waktu, oke. Makan tepat waktu. Tidak boleh nakal. Jadi tadi sama nih, saling menyayangi ya, saling menyayangi. Tidak boleh ditungguin ibu. Mandiri, oke, masuk. Mandiri Bu. Mandiri. Terus membuang sampah di tempatnya itu sudah kalimat positif nih. Disiplin sudah berarti ini datang tepat waktu itu disiplin waktu ya masuk tenang di dalam kelas itu masuk tenang di dalam kelas bersuara lembut oke termasuk kayak seperti tidak mengganggu teman itu ya merapikan mainan setelah digunakan bertanggung jawab ya masuk ke bertanggung jawab bertanggung jawab bertanggung jawab. Ini ada tambahan lagi, perbanyak minum air putih itu menjadi keyakinan kelas. Ya, itu bisa menjadi keyakinan kelas Bu karena satu banyak air putih itu membuat anak itu lebih konsentrasi gitu. Kita buat saja suatu keyakinan kelas yang berisi salah satunya itu banyak minum air putih. Berarti mengurangi jajanan mengurangi minum-minuman yang ada di luar. Seperti itu Makanya hari ini saya sediakan air putih. Ya, lima sehat itu. Oke. Antri keluar kelas ketika istirahat. Pamit berarti ini. Berpamitan keluar apa tepat waktu tepat waktu oke. Saling menyayangi sudah berkata sopan itu kalimat positif tidak membuang sampah sembarangan tadi berarti masuk ke tanggung jawab tidak teriak-teriak di kelas berarti bersuara lembut itu masuk sekolah tepat waktu itu masuk disiplin waktu cuci tangan sebelum makan. Tanggung jawab ya, itu masuk tanggung jawab.
Sebelum belajar berdoa dulu, itu bertanggung jawab ya. Tidak boleh makan pada saat belajar. Tadi apa ya? Tepat waktu ya. Tidak boleh membuang sampah di kelas, itu bertanggung jawab. Itu adalah, ini yang ibu-ibu tulis itu masih dalam peraturan-peraturan nih. Kalau keyakinan kelas dibuat sesuai dengan kalimat positif. Tapi keyakinan kelas ini harus timbul disepakati oleh warga kelas, warga sekolah. Kalau keyakinan kelas berarti sama murid nih, bukan dalam bentuk saya anak-anak sudah tidak boleh ini terus nih. Seperti sekarang nanti keyakinan kelas begitu caranya membuat itu seperti itu. Ibu-ibu menuangkan semua keinginan anak-anak dulu. Nanti anak-anak seperti apa nanti dituangkan dalam kalimat positif. Kalimat positif tidak terlalu banyak, Bu. Kalau terlalu banyak nanti racun, anak-anak tidak menjalankan nih. 3 atau 4 kalimat positif yang dibuat dalam keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak. Cukup 4. Kalau kita paling enggak nanti kalau dibuat dalam bentuk poster ada gambar nih, ada gambar membuang sampah di tempatnya, terus saling menyayangi, tidak berebut, itu biasa. Antri nanti di dalam bentuk gambar biar anak-anak lebih paham nih. Kalau ditulis bentuk tulisan orang kan gawe. Jadi kalau di TK ya mungkin dalam bentuk gambar-gambar nih, sing menyakini keyakinan kelas dipasang di kelas setiap hari, direfleksi. Oh, keyakinan kelas ini terjalani enggak ya sama anak-anak? Kalau tidak terjalani, ganti lagi. Nanti disepakati yang baru-baru, terus didiskusikan lagi sama anak-anak. Setiap ada lagi kesepakatan yang perlu disepakati lagi, nanti direfleksi lagi. Setiap kegiatan itu harus ada refleksinya nih, biar kita itu tahu kurangnya di mana, sih orang pas di mana, itu tujuannya itu. Ini untuk keyakinan kelas. Monggo Bu, kira-kira kalau saya salah satu saja, saya buat yang ini bersuara lembut, nilai kebajikannya itu apa Bu? Bersuara lembut. Kalau contohnya tadi mandi, sudah ya, ini yang belum. Kan ada mandiri, bertanggung jawab, itu kayak tadi apa? Menaruh di tempatnya di mainan tadi. Kalau bersuara lembut, ini nilai kebajikannya kira-kira apa ya? Sopan. Iya, pinter Bu. Jadi sopan itu nanti nilainya timbul dari anak-anakku. Kalau bersuara lembut itu nanti anak-anak jadi sopan. Kalau antri, kira-kira nilai kebajikannya apa ya Bu? Sabar. Pinter banget Bu TK ya. Bu, sebenarnya kalau pendidikan seperti ini sih kita sudah hampir menjalankan tapi belum ada penguatan penguatan ke diri kita itu belum. Jadi kita kadang-kadang masih dicampur baur kata saya tapi sebenarnya konsepnya itu kita sudah biasa, cuma belum dikuatkan. Betul. Datang tepat waktu, kira-kira nilai kebajikannya apa Bu? Disiplin, berjalan pelan, hati-hati, pada baik. Wong numpak helm, wong numpak motor, wong numpak motor orang helman. Kira-kira nilai kebajikannya itu apa Bu? Iya, nilai kebajikannya itu apa? Melindungi diri. Orang takut polisi, Bang. Ya, itu seperti itulah ini. Ini salah satunya. Karena saya itu kayak gue helman bukan nampak polisi. Itu tujuan utamanya itu begitu.
kebajikannya nggih. Itu melindungi diri sendiri, keselamatan nggih. Jane kados niku, tapi nggih, saya itu malah tujuannya lebih takut ke Pak Polisi kados niku nggih. Menyayangi, ini sudah masuk ke nilai kebajikan, Bu. Makan tepat waktu, disiplin nggih, disiplin, mandiri sudah, bertanggung jawab sudah. Oke, terima kasih ibu-ibu, hari ini luar biasa, tepuk tangan. Monggo Bu, ada lagi? Sudah cukup. Kalau sudah cukup nanti Bu Guru minta tolong. Ini kan sudah kegiatan, tadi sudah saya sampaikan nih. Setiap kegiatan itu pasti ada positif dan negatifnya. Nanti saya minta tolong ada umpan balik dari teman-teman. Apa sih manfaat kegiatan hari ini? Sekiranya kegiatan apa yang paling ibu-ibu dapat hari ini nih? Nanti boleh disampaikan. 1 atau 2 teman-teman monggo. Kita coba. Syukur semuanya nggak apa-apa. Nggih, harus niku nggih. Oh enggak, ada perwakilan dari Gabin. Dari Makam nanti 1, dari KB nanti 1 nggih. Dari rekan sejawat ada. Harus niku nggih, Bu. Orang saya dipikir Bu, wong kalau menyampaikan hasilnya. Ya kita kan temanya hari ini belajar bareng ya. Kita belajar bareng lagi apa yang saya dapat bareng-bareng. Monggo Bu, ada yang langsung mau umpan balik mungkin? Ini monggo ditulis dulu silakan. Saya beri waktu 2 menit untuk menuangkan umpan baliknya ibu-ibu. Monggo Bu. Silakan Bu, bisa ditunggu nggih. Udah di monggo Mas di taruh sini. Iya, monggo Bu Roro, umpan balik dari sejawat ini, silahkan disampaikan. Kira-kira kalau kegiatan kayak gini besok-besok ada lagi ya nggak apa-apa Bu? Tidak mengganggu ibu-ibu. Ya, ini adalah salah satu bentuk umpan balik dari rekan sejawat, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya dapat kesempatan untuk merefleksi kegiatan hari ini, nggih. Refleksinya itu saya merasa lebih terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Ternyata setiap hari ketika saya duduknya rapi nanti pulang duluan itu sebuah ancaman ya. Ancaman anak ternyata kalau rapi itu cuma tadi dari luar ya, ekstrinsi itu. Mungkin setelah kita mendapatkan banyak ilmu tadi dari Bu Susi, mulai merubah diri nggih, mulai dari saya sendiri insya Allah merubah diri dengan mengurangi kalimat-kalimat ancaman biar anak-anak itu tidak merasa hidupnya terancam. Begitu Bu. Mungkin dari saya segitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Roro atas refleksinya hari ini. Kita
kita bareng-bareng ya. Kita belajar perlahan-lahan memberikan ancaman-ancaman pada anak. Dikurangi lagi. Sekarang sudah tahu nih kalimat positifnya seperti apa nih? Itu dikurangi. Nih, monggo dari makan nih. Monggo Bu Atin dulu apa Bu Ami sini Bu masuk ya dari KB dulu ini teman-teman dari KB terima kasih ya luar biasa ya mudah-mudahan jadi kolaborasi yang bagus ya KB dengan TK ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susi yang telah memberikan saya kesempatan nggih. Tadi hanya sekilas tapi banyak ilmunya nggih. Dari hasil pengamatan saya tadi nggih, saya jadi paham bagaimana kalimat positif dan negatifnya Bu. Intinya sama nggih. Dengan Bu Ruro tadi nggih hanya mengurangi nggih, mengurangi lah intinya. Apalagi ini buatin berhadapan dengan Bu Susi jadinya blank ini apa kira-kira Pak? Hanya itulah ya. Oke. Terima kasih. Masih banyak kekurangannya nih. Saya cuma bertutur kata bila hitam walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari KB. Intinya sama Ibu, kita itu memang belum ya. Kita sudah banyak melaksanakan tapi belum ada penguatan. Jadi kita itu nggak tahu ya. Terus kalau memang kalimat-kalimat positif dan negatif saya peroleh dari kegiatan CKP ini Bu. Dulu itu saya memang nggak tahu ya. Intinya kan sama, kalau peraturan dilarang membuat sampah sembarangan, dilarang ini ternyata kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Bu Afri ada tambahan? Cukup, oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Cukup teman-teman? Oke. Kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila kegiatan hari ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Dan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa berjalan seterusnya nih. Kita ada sinkron kegiatan di KB sama di TK. Harus diikuti. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Lintang sama Mbak Azra. Selamat siang Bu Guru. Mbak Lintang sama Mbak Azra tahu kenapa dipanggil Bu Guru hari ini? Tidak tahu. Iya. Tadi Bu Guru lihat Azra waktu bermain marah-marah. Kenapa sayang? Karena mainan aku direbut sama Lintang. Direbut sama Mbak Lintang. Kenapa Mbak Lintang merebut mainan Mbak Azra? Karena aku tidak boleh pinjam. Tidak boleh pinjam. Oh, harusnya sih bagaimana? Harusnya bermain bersama. Iya, harus apa lagi ya? Bergantian. Oke. Besok diulangi lagi nggak Mbak Azra? Enggak. Besok harus apa ya? Harus berbagi. Harus apa ya? Berganti ya. Oke. Mbak Lintang sama Mbak Azra masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Apa coba sayang? Harus bermain bersama. Harus apa lagi? Bergantian. Oke. Berbagi juga. Iya pintar. Harus bareng Mbak. Mbak Lintang sudah tahu ya kesalahan hari ini ya. Merebut mainan boleh apa? Bagus enggak? Tidak ya. Besok tidak diulangi lagi siap? Siap. Sekarang Mbak Lintang sama Mbak Azra harus apa ya? Harus minta maaf. Oke, silakan coba. Maaf Lintang. Sama oke. Sekarang silakan boleh bermain lagi.
Terima kasih Mbak Lintang sama Mbak Asra. Selamat siang Mbak Asra. Selamat siang Bu Guru. Iya. Asra tahu kenapa panggil Bu Guru? Tidak. Tidak tahu. Iya, Bu Guru cuma mau tanya. Asra sih tadi jam istirahat sepertinya beli jajan. Betul tidak? Betul. Kenapa beli jajan? Karena aku lupa. Oh lupa. Iya. Karena lupa. Padahal di sekolah Tidak boleh membuang sampah plastik. ini tidak boleh membuang sampah. Beli jajan itu nggak boleh. Harus apa ya? Bawa Harus bawa bekal dari rumah. Iya. Nggak apa-apa. Hari ini Mbak Asra lupa. Besok diulangi lagi enggak? enggak. Tidak. Mbak Asra tahu kenapa kita harus membawa bekal? Karena Kenapa sayang? sekolah kita bebas dari sampah plastik. Pinter. Karena sekolah kita bebas dari sampah plastik. Besok mau diulangi lagi? Enggak. Tidak. Oke. Berarti kita harus menjaga kebersihan. Iya. Salah satunya dengan tidak membeli jajan ya. Selain menjaga kebersihan juga menjaga kesehatan. Kesehatan. Siap? Siap. Siap. Tos. Oke. Terima kasih Bu Susia.